Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sore ini ya, jangan ada yang main, kita buat belajar anak-anak yang waktunya tidak ada lagi. Ini pendalaman materi tentang seni rupa. Yuk kita tinjau. Nih kita lihat ya. Ini diminta kalian urutannya yang tepat untuk menyusun itu yang mana kira-kira ya. Ada hal-hal yang harus diurutkan. Tentunya yang pertama kita cari tahu ya. Yang pertama adalah membersihkan alat tulis bekas yang memotong sesuai dengan ukuran atau pattern yang agak rapi. Nah, itu ya. Yang kedua, nah tentunya menempelkan alat tulis bekas bingkai menggunakan lem sesuai dengan rancangan pola. Yang ketiga, memberikan sentuhan akhir artinya finishing anak-anaknya bisa berupa pewarnaan atau nyemprot agar terlihat indah dan menarik. Baik, kita lanjutkan ya. Yang memasangkan ini sampah dengan karya ya. Karya yang dibuat dengan menarik tuh yang kira-kira yang mana? Kertas pasangnya tentunya kalau kertas biasanya dibuat bubur ya. Oke, kalau botol bekas biasanya dipotong-potong bagian yang rusak kemudian dijadikan wadah yang bisa bermanfaat. Yang berikutnya tentunya adalah sendok atau bekas itu bisa dicuci bersih lalu disusun hingga menjadi hiasan dekoratif ya tentunya untuk yang pecinta kesenian atau seni rupa. Ini kita lanjut. Ya, perhatikan ya. Ini pernyataan dan benar salah anak-anak ya. Kita singkat saja. Ini ada beri tanda checklist yang benar. Jika mengubah sampah botol menjadi tempat penyimpanan peniti kecil artinya sampah ini telah memiliki nilai guna, betul apa tidak? Ah, tentunya salah karena sampah bukan untuk peniti anak-anak ya. Tentunya sampah kertas basah dibentuk menjadi patung atau bubur ya. Kertas ini ya bisa dibuat sandaran pada handphone, hanya memiliki nilai estetika. Nah, betul apa salah ya kita cari tahu ya. Tentunya betul anak-anak ya. Kita buat nyedarkan HP atau handphone kalian ya. Sama halnya yang di bawah ini kalian sesuai atau tidak sesuai ya pernyataannya. Kita cari tahu ya. Yang pertama adalah kertas bekas tersebut langsung dibuat dengan origami ya, tidak bisa langsung anak-anak ya. Kemudian yang pernyataan yang kedua, bubur pulp itu untuk membuat patung. Ya, tentunya betul ya ini ya. Oke ya. Kemudian bahan organik ditemukan jika antara lain. Jawabannya kalian memilih lebih dari satu anak-anak ya. Kita cari tahu ya. Yang pertama adalah botol plastik. Yang kedua, tulisan bekas ya. Alat saulang, alat tulis bekas. Kemudian yang ketiga adalah sendok plastik bekas ya. Ini kaitannya tadi yang daur ulang ya anak-anak. Ini kita lanjut. Ini masih kisi-kisi anak-anak ya. Berikut ini alasan plastik saset kopi ya sebagai bahan daur ulang. Ya, jawabannya ini minta lebih dari satu. Yang mana ya? Oke, yang pertama memiliki sifat tahan air ya tentunya ya. Waterproof ya. Kemudian yang berikutnya memiliki motif dan warna yang menarik tentunya ya. Kemudian yang terakhir ya, ini hanya dua ya. Berarti kan diminta kalian hanya lebih dari satu ya. Keuntungan dari pembuatan karya daur ulang antara lain yaitu yang pertama ya menambah penghasilan tentunya kalau kalian sudah jadi menarik kan orang bisa membeli ya supaya dapat uang jajan kalian ya. Yang berikutnya meningkatkan kreativitas. Ya, tentunya anak-anak muda ya jangan main HP terus. Ini kita lanjut. Ya, tentunya yang terakhir adalah menciptakan barang bisa bermanfaat. Oke ya, diingat-ingat ya. Kita lanjut. Nah, proses yang diperlukan untuk menghasilkan karya daur ulang di atas yaitu yang mana ya? Kita langsung aja anak-anak ya waktunya karena ini agak banyak. Yang pertama adalah tentunya pembersihan dan pengeringan karena sisa air tadi ya anak-anak ya. Kemudian tas gambar dibuat dengan prinsip 3R yaitu yang dimaksud 3R apa ya? Kita akan tahu ya. Recycle atau mendaur ulang, recycle ya. Oke, kemudian kalau yang bawah ini manfaat karya daur ulang di atas antara lain ini kalian lihat amati ya ini bekas bungkus apa jadi tas yang bagus anak-anak ya. Ini kita lanjut.
Ya, tentunya bisa menjadi hal-hal yang baik kan anak ya. Fungsinya bisa luar biasa kalian ya. Saya ulang ya. Kalian bisa mengamati ini, kemudian nanti menjawab ini ya. Kemudian yang berikutnya, teknik yang dilakukan membuat karya daur di atas yaitu apakah ukir, apakah anyam. Tentunya mudah sekali untuk jawab ini anak-anak ya. Nggak mungkin diukir ya ini ya. Barang daur ulang ini tentunya adalah anyaman ya. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ya. Masih bahan daur ulang ya. Kalau ngelihat gambar di samping ya, tentunya masih yang tadi anak ya. Yang ini sebelah kanan ini kalian apakah kemasan kertas, apakah kain ngeraca, apakah bahan organik, apakah plastik pop paste ya. Mudah sekali anak-anak ya, plastik pop paste ya. Nah, tergantung bisa juga bekas kopi ya anak-anak ya. Kemudian yang bawah ini pesan atau makna yang terdapat pada gambar hias yaitu melambangkan apa? Tentunya melambangkan keindahan, kebanggaan bagi yang membuatnya Nana ya, tentunya khusus masyarakat karena ini berkaitan dengan Papua ya. Oke. Kemudian kalian bisa ngelihat di sini ya. Tadi kenapa yang B Papua ini karena ini lihat gambaran Nana ya. Kemudian ragam hias tersebut fungsi utama ragam hias tersebut adalah sebagai apa? Pembentukan identitas, apakah ekspresi budaya, apakah menghargai terhadap warisan budaya, apakah fungsi estetika ya. Kira-kira yang mana ya? Paling tidak kalian yang mana jawabannya? Ya, luar biasa. Jawabannya pembentukan identitas ya. Kalau yang ini identitas orang Papua nih, ada rumah Tonai, ada Tifa ya, ada burung cendrawasih ya. Oke, baik. Bagaimana sampai di sini? Sesi tanyanya tidak diadakan ya, kalian langsung menyimak dan perhatikan jawabannya ya. Nanti kalau kurang puas bisa nanyakan langsung objeknya ke objek Bapak ya. Oke, perhatikan objek. Gangguan sejenak. Perhatikan objek perisai ya pada tipa. Ini ada kaitannya gambar tadi anak-anak ya. Objek tersebut dihiasi dengan pola garis, titik, berulang-ulang ya. Ini ragam hias ini termasuknya apa? Figuratif atau fauna atau flora atau D yang geometri. Mudah sekali ya tentunya adalah untuk menjawab ini adalah geometri ya. Oke, kita lanjut ya. Jika suatu budaya, gambar pahlawan di dinding ya, gerbang kota ya, atau menghormati jasa mereka, maka jenis seragam hias yang tepat digunakan adalah apa kira-kira? Jawabannya adalah figuratif ya, menggunakan objek tokoh ya, nama tokoh ya. Kemudian motif geometri, ulang geometris bersifat kaku dan beraturan, sedangkan motif non-geometris seperti flora dan fauna atau bersifat apa atau disebut apa ya? Disebut apa atau bersifat apa? Kita cari tahu ya. Tentunya luas dan bebas atau secara natural atau alami. Ini kita lanjut ya. Kemudian yang ini motif menggambarkan matahari itu adalah lingkaran yang di sini ya, ada lingkaran ya, ada bulat-bulat di sini. Ini gambarnya kaitannya dengan ini ya. Kemudian motif tersebut melambangkan kepala kerbau, menyimpulkan kemuliaan etnis Toraja yang diletakkan di bagian apa? Rumah-rumah adat ya, tongkonan ya, rumah tongkonan itu ya di Sulawesi ya. Ini kita lanjut. Ini untuk motif Pabari Alo ini termasuk geometris ya Nana ya. Karena menggunakan pola-pola terukur dan berulang geometris ya. Oke, kita lanjut ya. Motif hias apa saja yang terdapat pada gambar ya. Oke. Menurutmu produk apa saja yang cocok ya dengan motif tersebut? Jelaskan ya. Jawabannya adalah flora dan fauna. Flora itu pohon-pohonan atau tumbuhan dan fauna itu hewan anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ya, menurutmu adalah kain batik, sarung ya. Kalian bisa dilihat sehari-hari ya. Ini karena motifnya adalah keindahan ya. Kita ingin menukar isolasi ya, isolasi maksudnya ya. Lem, tembak, kemudian merekatkan hiasan, bunga dari sedotan,
apakah keputusan Lita sudah tepat? Jelaskan alasannya. Oke, kita jawab ya. Nah, jika kamu sebagai Lita, ya, bekas lem Lita itu, ya, tadi ya kira-kira gimana ya? Coba kita lihat ya. Jawabannya ini ya. Luar biasa ya. Ini membuat pot tanaman ya, potongan bagian tengah galon secara mendatar ya, dan seterusnya. Dengan mendaur ulang barang-barang tersebut telah menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan dan peduli lingkungan. Oke ya. Itu secara singkatnya ya, kalian ya. Nah, ini detailnya kalian bisa tambahkan ya. Karena mendaur ulang itu kita mengurangi dampak limbah yang tidak berguna ya, atau anorganik ya, artinya yang tidak bisa terurai oleh bakteri ya. Itu anak-anak ya. Nah, nanti bisa kembangkan. Untuk lebih jelas kalian tentunya harus nonton berulang-ulang ya. Oke. Terima kasih dari Mr. Sam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang maksimal.